Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang ke-14 ini saya akan menyampaikan satu nasihat terkait apa yang sering kita para salafiyin, para ustadz salafi mengajarkan kepada jamaah-jamaah salafi, yaitu keyakinan atau doktrin bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, sehingga apa saja dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang itu baik, terlebih lagi terkait ibadah, jika itu kebaikan pasti Nabi dan sahabat sudah mencontohkannya. Jika ucapan, keyakinan, amalan itu baik, Nabi pasti sudah melakukannya. Ketika Nabi dan juga sahabat tidak melakukan dan tidak mencontohkan, berarti amalan-amalan tersebut, keyakinan tersebut, ucapan tersebut bukan kebaikan dan termasuk kesesatan. Para jemaah, ini adalah suatu keyakinan atau suatu doktrin yang cukup sering para ustadz salafi mengajarkannya sejak dahulu, dan sangat diyakini para jemaah oleh para salafiyin, sangat-sangat diyakini dengan kuat. Padahal para jemaah sekalian, doktrin yang seperti ini adalah doktrin yang salah. Kenapa keyakinan doktrin ini adalah sesuatu yang salah? Pertama, para jemaah, bahwa maksud Islam sudah sempurna sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, sudah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Para jemaah, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang menjelaskan bahwa sempurna maksudnya pasti semua sudah dicontohkan Nabi. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir menafsirkan demikian. Sempurna itu artinya para jemaah sudah ada penjelasannya, baik khusus atau umum, bukan sudah dicontohkan semua, bukan itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi sempurna itu artinya semua kebaikan mesti sudah ada penjelasannya. Penjelasan Nabi itu terkadang khusus, terkadang umum. Sehingga dalil-dalil umum itu bagian dari penjelasan Nabi, bukan contoh. Sehingga para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang sangat salah. Tidak semua kebaikan pasti Nabi contohkan, tidak demikian. Tapi pasti Nabi ada menjelaskannya, itu baru benar. Yang kedua, para jemaah, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah karena bersandar kepada dalil yang salah memahaminya. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka tertolak. Amruna di situ dijelaskan oleh para ulama, artinya tuntunan, agama, bimbingan. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah, ulama salaf yang mengartikan contoh. Banyak ustadz-ustadz kita, ustadz salafi mengartikan barang siapa melakukan amalan yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Muncullah keyakinan, muncullah doktrin yang salah tadi. Para jemaah, bukan yang tidak ada contoh, tapi tidak ada bimbingannya, tidak ada dalilnya khusus atau umum, baru tertolak, baru sesat. Sehingga para jemaah, doktrin tadi atau keyakinan tadi sangat salah karena salah memahami hadis. Yang ketiga para jemaah, keyakinan itu adalah keyakinan yang salah karena keyakinan tersebut sebenarnya hanya pendapat sebagian ulama yang dalam prakteknya keyakinan itu tidak disetujui atau diingkari oleh banyak ulama salafi yang lain. Di antara ulama salafi yang mengajarkan keyakinan itu adalah Syekh Al-Albani. Dalam kitab beliau Salatut Tarawih, Syekh Albani pernah mengatakan, "Ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil muqtadi wa adamil mani' yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madmumatan." Kata beliau, apa yang Nabi tidak kerjakan, apa yang Nabi tidak kerjakan, padahal dorongannya ada, penghalangnya tidak ada, maka meninggalkan hal itu adalah sunnah, mengerjakannya adalah bid'ah yang tercela. Para jemaah sekalian, sehingga banyak sekali Syekh Albani mengatakan amalan-amalan sebagai amalan bid'ah. Namun ulama lain sama sekali tidak setuju. Di antaranya, salat tarawih lebih dari 11 rakaat menurut Syekh Albani adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwa sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, 23 dan berapapun juga boleh-boleh saja karena ada dalil umum. Sehingga para jemaah, para ulama yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sama sekali tidak mengakui doktrin atau keyakinan tadi. Keyakinan itu salah kalau hanya dikatakan kalau Nabi tidak contohkan berarti sesat, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan sholat tarawih 23 atau lebih dari 11 rakaat. Jadi para jemaah, apa yang antum yakini, para salafiyin, apa yang diajarkan ustadz-ustadz kita, bahwa kalau itu baik, Nabi pasti kerjakan. Kalau Nabi tidak kerjakan, berarti tidak baik dan sesat. Ini keyakinan yang sangat salah. Bahkan para jemaah, menurut Syekh Albani, dalam sholat mengucapkan Sayyidina itu bid'ah. Tidak boleh karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Namun kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dalam kumpulan fatwa-fatwa mereka bahwa boleh, la ba'sa wa la haraja alaih, tidak mengapa, tidak ada dosa seorang dalam solat ketika bersolawat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Padahal tidak pernah dicontohkan Nabi sama sekali. Menunjukkan keyakinan itu tidak diakui sama sekali. Karena bukan contoh yang ditanyakan, tapi dalilnya. Kalau ada dalil umum, walau tidak ada contoh tidak diakui sama sekali. Yang dipegang adalah dalil-dalil tersebut. Ucapan Nabi,
ikrar Nabi atau dalil umum itu yang dipegang. Contoh hanya bagian kecil dari dalil. Kemudian yang keempat, para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang salah. Kenapa? Karena keyakinan itu menyebabkan banyak para ustadz salafi, terlebih lagi jamaah-jamaah salafi, menolak berbagai dalil yang banyak kalau tidak ada contohnya. Seakan-akan para ustadz salafi, terkhusus para jamaah salafi, seakan-akan meyakini dalil hanya contoh saja, dan ini sangat menyesatkan. Dalil bukan hanya contoh, para jemaah, banyak sekali dalil itu. Akibatnya berbagai dalil ditolak, qiyas ditolak, bahkan ijma' salaf ditolak, bahkan ijma' sahabat ditolak, bahkan ikrar Nabi mengakui pun ditolak. Kenapa? Karena Nabi tidak contohkan. Hanya karena Nabi tidak dicontohkan, semua dalil-dalil tadi dicampakkan. Na'udzubillah, ini suatu kebatilan, bahkan kesesatan. Contohnya, para jemaah, apa yang sudah saya sampaikan tentang tahlilan. Tahlilan itu jangan namanya yang Anda tanyakan. Apa tahlilan itu? Hakikatnya yang jadi hukum. Tahlilan adalah kirim pahala makanan minuman dan kirim pahala bacaan. Sepakat semua ulama ahlus sunnah bahwa pahala makanan minuman disunnahkan dikirim, dianjurkan, sepakat tanpa ada perselisihan. Kalau bacaan, ada sebagian kecil ulama ahlus sunnah mengatakan tidak sampai, namun tidak ada satupun yang mengingkari. Ini kesepakatan. Bahkan kata Imam Ahmad, di zaman beliau sepakat, tidak ada satupun ulama mengingkari kumpul-kumpul untuk kirim pahala bacaan. Itulah tahlilan. Ijma' di zaman salaf, kata Imam Ahmad. Dan tidak ada satupun ulama salaf mengingkari. Kalau meyakini tidak sampai pahala bacaan ada. Namun mengingkari, mengatakan tidak boleh apalagi sesat, tidak satupun ulama mengatakan itu. Ijma' ini diingkari oleh para ustadz salafi, oleh para jamaah salafi hanya karena satu pertanyaan. Nabi istrinya meninggal. Nabi anak-anaknya meninggal. Pernahkah Nabi kirim pahala? Pernahkah Nabi buat makanan kirim pahala? Na'udzubillah, ini suatu kesesatan para jemaah. Hanya karena Nabi tidak contohkan, kemudian ijma' antum campakkan. Ijma' antum ingkari. Bahkan ikrar Nabi, sahabat beberapa orang meninggal orang tuanya, bertanya ke Nabi, wahai Nabi, saya ingin bersedekah makanan, minuman, apakah bisa saya kirim pahalanya kepada ibu saya yang baru meninggal? Kata Nabi, ya bisa. Nabi mengakui ini sunnah Nabi. Memang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi akui. Antum ingkari, antum tolak semua itu hanya karena Nabi. Kenapa Nabi tidak contohkan? Bukankah ini keyakinan yang sangat menyesatkan para jemaah? Semua dalil antum tolak dan antum ingkari hanya karena satu doktrin yang salah. Bahkan ijma' sahabat, hadis Tawus, hadis sahih, sanadnya sahih. Kata Imam Suyuti, sanadnya sahih. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sanadnya sahih. Kata Imam As-Safarini, sanadnya sahih. Kata sebagian ustadz salafi, sanadnya dhaif. Para jemaah, ulama yang lebih mengerti hadis mengatakan sahih, sanad, Tawus. Namun kalau digandengkan, disandarkan ke Nabi, mursal.
Tawus tidak berjumpa Nabi, dan Tawus sama sekali tidak menyandarkan riwayat itu ke Nabi. Beliau hanya mengatakan para sahabat sepakat menganjurkan buat makanan dan mengirim pahalanya untuk si mayit selama 7 hari. Beliau tabi'in, beliau saksi mata melihat sahabat sepakat. Ini namanya ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu dalil para ustadz, para jemaah. Kenapa antum ingkari? Sepakat sahabat 7 hari kirim pahala sedekah makanan. Itulah tahlilan. Nggak ngerti juga antum tahlilan. Itulah tahlilan. Masalah ngumpulkan itu sarana. Sarana itu tidak ada hukumnya, tergantung tujuan. Tujuan kirim pahala berarti mengumpulkan orang pun jadi sunnah. Karena tujuannya supaya bisa dikirimkan pahala makanan tadi. Itu sarana. Makanya di zaman Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, sepakat dikumpulkan kaum muslimin kirim pahala bacaan. Sepakat. Tidak ada satupun ulama mengingkari kumpul kirim pahala bacaan. Kata Imam Ahmad. Sudah saya sampaikan yang lalu. Kenapa kita salafiyin mengingkari semua itu? Karena lagi-lagi doktrin yang menyesatkan. Kenapa Nabi tidak contohkan? Kenapa istri Nabi meninggal, Nabi tidak kirim pahala? Para jamaah, itu doktrin menyesatkan. Menyebabkan semua dalil antum campakkan dan antum ingkari. Contoh itu hanya segelintir kecil dari dalil. Tidak ada contoh, lihat dalil lain. Para jemaah, dan doktrin ini mirip sekali dengan doktrin sesat yang diyakini oleh kelompok ingkarus sunnah. Mereka hanya meyakini dalil Al-Quran saja. Mereka tidak terima dalil dari hadis. Ketika disampaikan hadis, mereka bilang, yang saya tanyakan mana dari Al-Quran? Al-Quran kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita katakan, iya, di Al-Quran memang tidak ada rinciannya. Tapi di hadis ada. Yang saya tanya di Al-Quran. Persis kesesatan ini mirip kesesatan ingkarus sunnah. Ini dalilnya ijma' sahabat. Yang saya tanya, Nabi ada nggak contohkan? Memang nggak ada dari Nabi, tapi ini ijma' salaf. Yang kami tanya, Nabi ada nggak contohkan? Itu saja yang diulang-ulang. Ini kesesatan para jemaah. Dan ini hasil dari didikan para ustadz salafi. Antum bertanggung jawab para ustadz. Antum yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan tersebut. Akhirnya para salafiyin tidak mengakui dalil lain kecuali hanya contoh saja. Ini fakta di lapangan. Dan ini menyesatkan. Kemudian yang terakhir para jemaah, kenapa keyakinan tadi keyakinan salah? Karena ternyata keyakinan itu, doktrin itu hanya digunakan untuk menyesatkan orang lain. Ketika doktrin itu menghantam diri sendiri, maka doktrin itu tidak dipakai sama sekali. Standar ganda, tajam ke orang, tumpul ke diri sendiri. Ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita lihat fakta tadi. Ternyata banyak sekali ulama salafi meyakini sholat tarawih lebih dari 11 rakaat boleh. Dan tidak ada satupun ustadz salafi mengingkari. Padahal Nabi tidak pernah contohkan. Kenapa tidak antum sesatkan para ulama itu? Para jemaah, karena doktrin tadi hanya untuk menghantam orang lain. Azan pertama sholat Jumat. Boleh kata para ulama salafi di Saudi. Namun, antum tidak sesatkan dan tidak salahkan. Padahal Nabi, di zaman Nabi tidak pernah dicontohkan sama sekali. Kenapa para jemaah?
karena doktrin itu hanya untuk menyesatkan orang lain. Kalau diri sendiri tidak dipakai doktrin tersebut. Demikianlah para jemaah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat kepada para ustadz salafi. Perbaiki apa yang sudah antum ajarkan, apa yang sudah antum doktrinkan kepada para salafiyin, sehingga mereka sangat yakin setiap masalah kebaikan, masalah ibadah selalu menanyakan contoh dan contoh. Mereka tidak peduli dengan qiyas, mereka tidak peduli dengan dalil umum, mereka tidak peduli dengan ijma' salaf, mereka tidak peduli dengan ijma' sahabat. Yang mereka tanya hanya contoh dan contoh. Para jemaah, antumlah yang mengajarkan kesalahan tersebut. Maka mari kita bertobat kepada Allah, perbaiki kesalahan kita, dan rubah doktrin salah tadi, bahwa dalil tidak hanya contoh, dalil itu sangat banyak cabang-cabangnya. Demikianlah para jemaah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.